Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sinau Bisnis, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini, channel Sinau Bisnis akan membahas dari perjalanan bisnis Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang lahir di Rumbai, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Sandiaga Uno menempuh pendidikan sarjana di bidang Business Administration di Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1987. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Suma pada 1990. Di Bank Suma, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Suryajaya pemilik Bank Suma. Setahun kemudian ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif, IPK, 4,00 dan memperoleh gelar Master of Business Administration pada tahun 1992. Pada tahun 1993, Sandiaga Uno bergabung dengan Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Tahun 1994 Sandiaga Uno dipindahkan ke MP Holding Limited Group. Pada tahun 1995, beliau dipindahkan ke NTI Resources di Kanada sebagai Wakil Presiden Eksekutif NTI Resources. Saat itu penghasilan Sandiaga Uno adalah $8.000 per bulan. Namun, krisis keuangan sejak akhir tahun 1997 menyebabkan kebangkrutan perusahaannya. Sandiaga Uno tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Ia kembali ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Sandiaga Uno berusaha untuk mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Namun, tidak ada perusahaan yang mau melihatnya. Lamaran kerja Sandiaga Uno selalu ditolak. Akhirnya, Sandiaga Uno mencoba peruntungan barunya dan memulai bisnis konsultasi keuangan. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno mendirikan PT Recapital Advisors, sebuah firma penasihat keuangan, bersama teman SMA-nya Rosan Perkasa Ruslani. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya. Setelah berjalan selama 1,5 tahun, Sandiaga Uno bertemu dengan Edwin Suryajaya, putra pendiri PT Astra International William Suryajaya. Edwin juga mengalami kesulitan keuangan saat itu, dan Sandiaga Uno diusulkan untuk memulai bisnis berbasis investasi. Jadi dia dan putra William Edwin Suryajaya memulai sebuah perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Area bisnisnya meliputi pertambangan, telekomunikasi dan produk kehutanan. Saratoga Investama Sedaya kemudian melakukan penawaran umum perdana saham, IPO, pada tahun 2004, dan berhasil mengumpulkan dana sekitar $300 juta Amerika Serikat dari pasar modal Indonesia. Setelah sukses melakukan IPO, Saratoga Investama Sedaya terus memperoleh dana investasi dari berbagai sumber, termasuk dari institusi keuangan, dana pensiun, dan investor. Saratoga Investama Sedaya adalah perusahaan investasi yang berfokus pada investasi di sektor energi, infrastruktur, telekomunikasi, konsumen, dan keuangan. Sebagai perusahaan investasi yang telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade, Saratoga Investama Sedaya telah melakukan sejumlah investasi yang signifikan di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa contoh investasi yang dilakukan oleh Saratoga Investama Sedaya. 1. Adaro Energy. Saratoga Investama Sedaya memiliki saham di perusahaan tambang batu bara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy. Investasi di Adaro Energy telah memberikan keuntungan yang signifikan bagi Saratoga Investama Sedaya. 2. Tower Bersama Infrastruktur. Saratoga Investama Sedaya juga memiliki saham di perusahaan operator telekomunikasi, Tower Bersama Infrastruktur, yang mengelola jaringan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. 3. PT Mitra Pinastika Mustika. Saratoga Investama Sedaya memiliki saham di perusahaan distributor sepeda motor dan mobil, PT Mitra Pinastika Mustika. 4. PT Lintas Marga Sedaya. Saratoga Investama Sedaya juga memiliki saham di perusahaan pengelola jalan tol, PT Lintas Marga Sedaya. 5. PT Dian Swastatika Sentosa.
Saratoga Investama Sedaya memiliki saham di perusahaan energi terpadu, PT Dian Swastatika Sentosa, yang bergerak di bidang pembangkitan listrik, distribusi gas alam, dan bisnis pertambangan batu bara. 6. PT Provident Agro. Saratoga Investama Sedaya juga memiliki investasi di sektor agrobisnis melalui saham di PT Provident Agro, sebuah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia. Investasi-investasi yang dilakukan oleh Saratoga Investama Sedaya menunjukkan fokus perusahaan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di Indonesia dan keahlian dalam melakukan investasi yang cerdas untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal bagi para investor perusahaan. Saat Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, ia melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebesar 5,4 triliun rupiah. Kekayaannya terdiri dari saham, properti, dan aset lainnya. Pada tahun 2022 Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, kepada KPK. Berdasarkan laman KPK, total kekayaan yang dilaporkan sebesar 10,99 triliun rupiah. Demikian tadi sekilas perjalanan bisnis dari seorang bernama Sandiaga Uno. Semoga bisa memotivasi generasi muda dalam menggeluti bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya channel Sinau Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.